Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Teori Belajar dan Pembelajaran pada Anak Usia Dini, yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Hasyifatur Rahma, Ayu Dia Ramadhani, Dwi Insa Hilahia, Lia Delvianti, Izati Marisa Kolbi, Nabila Revita Ayu, Novel Isneni, Rizwa Syafitri, dan Yelsa Elviani Putri. Selanjutnya, kami akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang makna belajar dan bermain yang disampaikan oleh Lia Delvianti. Kepada Lia, kami persilahkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang makna belajar dan bermain bagi anak usia dini. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses atau suatu kegiatan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Menurut Suprijono tahun 2021, belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Lutfiandi dan Hartanto dalam AZT tahun 2019, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dapat diambil beberapa poin penting tentang pengertian belajar, yaitu 1. Belajar adalah usaha untuk menguasai hal-hal baru. Yang kedua, belajar yaitu proses perubahan ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, belajar adalah perubahan tingkah laku. Dan yang keempat, belajar adalah suatu proses atau suatu kegiatan. Itu pengertian bermain. Bermain memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan anak usia dini karena merupakan sarana utama bagi mereka untuk belajar dan berkembang secara holistik. Jadi, dapat disimpulkan bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan atau kepuasan bagi diri sendiri. Bermain juga merupakan sarana sosialisasi yang dapat memberi anak kesempatan untuk bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Ciri-ciri bermain. Yang pertama, menyenangkan kegiatan yang menghibur. Contohnya memberikan rasa nyaman, senang kepada anak. Yang kedua, motivasi intrinsik dilakukan untuk kesenangan, bukan paksaan. Yang ketiga, spontan dan sukarela tanpa dilakukannya tekanan. Yang keempat, bermain melibatkan peran aktif semua peserta sesuai dengan gilirannya masing-masing. Yang kelima, bermain bersifat fleksibel, di mana anak dapat memilih dan beralih kegiatan bermain apa saja yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu manfaat bermain menurut Meike ST. Yang pertama, perkembangan fisik. Contohnya mengembangkan motorik kasar anak seperti berlari, berlompat, memanjat, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangan aspek motorik anak, meningkatkan motorik halus seperti gerakan tangan kecil. Yang ketiga, aspek sosial, contohnya bermain ayunan di taman secara bergantian bersama teman-teman. Yang keempat, kepribadian dan emosi, contohnya meningkatkan kepercayaan diri anak seperti menyelesaikan tantangan dari guru. Yang kelima, aspek kognitif, seperti mengasah kemampuan berpikir kritis anak. Selanjutnya, mengasah ketajaman penginderaan, contohnya menebak benda yang terlihat. Selanjutnya, perkembangan bermain bagi guru, pemanfaatan bermain media terapi, pemanfaatan bermain media intervensi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang periode sensitif pada anak. Anak dalam tumbuh kembangnya melewati periode sensitif yang merupakan masa awal untuk belajar. Periode dan kesempatan seperti ini tidak akan datang untuk kedua kalinya.
Selama periode sensitif, anak menjadi peka atau mudah terstimulasi oleh aspek-aspek yang berada di lingkungannya. Montessori telah menandai bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang melalui sejumlah tahapan berupa ketertarikan dan keingintahuan terhadap sesuatu yang disebut sebagai periode sensitif, di mana mereka menjadi lebih bangkit minatnya terhadap aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya. Menjadi hal penting bagi pendidik dan juga orang tua perlu memahami dan memanfaatkan periode sensitif ini agar dapat mendukung proses belajar anak secara efektif. Setiap periode bersifat mendesak dan memotivasi anak untuk fokus pada aspek tertentu yang membantu mereka mengembangkan keterampilan dan bakat. Jika kesempatan ini diabaikan, anak mungkin akan kehilangan peluang penting untuk belajar. Montessori telah mengidentifikasikan beberapa perbedaan dalam periode sensitif yang terjadi dari mulai lahir sampai usia 6 tahun. Setiap perbedaan itu mengacu pada kecenderungan yang mendorong untuk memperoleh karakteristik tertentu. Sebagai contoh, pada masa awal tahun pertama kehidupan anak, umumnya mereka berada dalam periode sensitif dalam bahasa. Mereka sangat perhatian terhadap apa yang diucapkan seseorang dan bagaimana cara mengucapkannya. Materi selanjutnya tentang pembelajaran pada anak usia dini yang memiliki poin yaitu pengertian pembelajaran anak usia dini dan karakteristik pembelajaran anak usia dini yang akan disampaikan oleh Ayudhya Ramadhani. Kepada Ayudhya dipersilahkan. Kita lanjutkan pada pengertian pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran anak usia dini adalah kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada anak yang disesuaikan dengan tingkat usia anak, dengan mengembangkan kurikulum yang berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang mempersiapkan oleh pendidik dengan menyiapkan materi atau konten dan proses belajar. Kita lanjutkan kepada karakteristik pembelajaran anak usia dini. Menurut Novan Ardiwidyani dan Barnawi pada tahun 2012 ayat 89, pembelajaran anak usia dini memiliki karakteristik seperti anak belajar melalui bermain, yang kedua anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya, yang ketiga anak belajar secara ilmiah, 4 anak belajar paling baik jika apa yang dipelajarinya mempertimbangkan keseluruhannya dari aspek pengembangan, bermakna, menarik, dan fungsional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pembelajaran pendidikan anak usia dini. Menurut Suyadi, tahun 2010 halaman 10 menyebutkan bahwa standar kompetensi anak usia dini terdiri atas pengembangan aspek-aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional dan kemandirian, bahasa, fisik motorik, kognitif, dan seni. Catran dan Alem dalam Yuliani Nurani Sujiono tahun 2011 halaman 62 menyebutkan bahwa terdapat 6 aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama yaitu kesadaran personal, yang kedua kesehatan emosional, yang ketiga sosialisasi, yang keempat komunikasi, yang kelima kognisi, dan yang terakhir yang keenam yaitu keterampilan motorik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen pendidikan anak usia dini menurut Suyadi tahun 2010 halaman 15, di mana komponen-komponen ini meliputi yang pertama yaitu peserta didik. Sasaran layanan pendidikan anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun. Pengelompokan anak berdasarkan pada usia yaitu 0-1 tahun, 1-2 tahun, 2-3 tahun, 3-4 tahun, 4-5 tahun, dan 5 tahun sampai 6 tahun. Yang kedua yaitu pendidik. Kompetensi pendidik pada PAUD memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya sarjana di bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi, dan memiliki sertifikasi profesi guru PAUD atau sekurang-kurangnya telah mendapat pelatihan PAUD.
di mana rasio perbandingan antara pendidik dan jumlah peserta didik yang diampu yaitu yang pertama usia 0 sampai 1 tahun rasio 1 pendidik 3 peserta didik. Yang kedua usia 1 sampai 3 tahun rasio 1 pendidik di mana 6 peserta didik. Yang ketiga usia 3 sampai 4 tahun rasionya 1 pendidik di mana peserta didiknya ada 8. Yang keempat yaitu usia 4-6 tahun, rasionya 1 pendidik di mana 10-12 peserta didik. Yang ketiga yaitu komponen pembelajaran. Pembelajaran anak usia dini dilakukan melalui kegiatan bermain yang dipersiapkan oleh pendidik dengan menyiapkan materi atau konten dan proses belajar. Materi belajar anak usia dini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi usia lahir sampai 3 tahun meliputi pengenalan diri sendiri atau pengembangan konsep diri, pengenalan perasaan atau pengembangan emosi, pengenalan tentang orang lain atau perkembangan sosial, pengenalan berbagai gerak atau perkembangan fisik, mengembangkan komunikasi atau perkembangan bahasa, dan keterampilan berpikir atau perkembangan fisik. Yang kedua yaitu materi usia anak 3-6 tahun meliputi keaksaran, konsep matematika, pengetahuan alam, pengetahuan seni, sosial, teknologi, dan keterampilan proses. Acuan pembelajaran pendidikan anak usia dini menurut Gutama 2012 mengatakan bahwa yang menjadi acuan pembelajaran pada anak usia dini adalah yang pertama itu belajar melalui bermain. Nah, yang kedua itu menggunakan pembelajaran terpadu yang beranjak dari tema yang menarik anak. Nah, yang ketiga menggunakan berbagai media dan sumber belajar berasal dari lingkungan alam sekitar atau bahan-bahan yang sengaja disiapkan. Nah, model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam mengorganisir pengalaman belajar secara sistematis guna mencapai tujuan pembelajaran serta membantu perancang pembelajaran dan merencanakan aktivitas pembelajaran. Model pembelajaran pada anak usia dini. Nah, model-model pembelajaran pada anak usia dini ini terbagi beberapa poin pula. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah model pembelajaran klasik. Nah, model pembelajaran klasikal ini yang dimana pola pembelajarannya dimana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas. Nah, model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang paling awal digunakan pada anak usia dini tentunya. Oke, poin yang kedua adalah model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran kelompok anak usia dini adalah strategi pembelajaran kelompok yang dimana anak-anak itu dibagi dalam kelompok kecil untuk melakukan suatu interaksi atau berinteraksi dengan teman sebayanya, serta dalam model pembelajaran ini anak-anak dapat belajar dengan mengamati teman-temannya serta berinteraksi dalam memecahkan masalah. Nah, poin yang ketiga adalah model pembelajaran sudut. Nah, model pembelajaran ini tentunya bersumber pada teori pendidikan dan perkembangan Montessori. Model pembelajaran ini menyediakan sudut kegiatan yang kemudian akan menjadi pusat kegiatan pembelajaran berdasarkan pada minat anak tentunya. Nah, alat-alat dan media yang disediakan juga harus bervariasi mengingat minat anak yang tentunya beragam. Next, poin yang keempat yaitu model pembelajaran area. Adalah model pembelajaran yang berdasarkan area atau disebut juga dengan minat. Nah, model area ini lebih memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Kemudian yang terakhir adalah poin model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra pada anak usia dini adalah model pembelajaran berpusat pada sentra main dan lingkaran. Nah, sentra merupakan di mana anak-anak belajar secara terpadu melalui kegiatan bermain peran, mengamati, dan berinteraksi dengan anak lainnya. Ciri-ciri model pembelajaran. Yang dimana ciri-ciri model pembelajaran menurut Hamiyah dan Jauhar yaitu menerapkan teori belajar dan teori pendidikan tertentu sebagai landasan dasar. Yang kedua, terdapat misi atau tujuan pendidikan khusus untuk membimbing perencanaan belajar. Dan yang ketiga, menekankan adanya aktivitas pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Tujuan dan langkah penerapan model pembelajaran. Tujuan utama penerapan model pembelajaran pada PAUD ialah memastikan pemahaman siswa tentang materi,
cara belajar yang efektif, dan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah pembelajaran. Penting untuk memahami karakteristik perkembangan anak usia dini dan bagaimana anak belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Guru atau pendidik harus memiliki strategi pengajaran sesuai dengan model pembelajaran yang diterapkan serta mampu memfasilitasi pembelajaran. Adapun langkah penerapan model pembelajaran sebagai berikut ada 5, yaitu yang pertama, menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, mengenalkan materi ajar dan metode pembelajaran yang akan diterapkan. Yang ketiga, menyampaikan sistematika pembelajaran. Yang keempat, membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kelima, evaluasi akhir. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi model pembelajaran. Berdasarkan Trianto tahun 2010 halaman 53, model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Beberapa manfaat yang diperoleh oleh siswa dengan diterapkannya model pembelajaran adalah: yang pertama, sangat membantu mengembangkan nalar siswa. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan kemampuan berimajinasi. Yang ketiga, membantu serta meningkatkan konsentrasi siswa. Dan yang keempat, membantu siswa mengenali objek dengan sistematis. Dengan diterapkannya model-model pembelajaran yang merupakan bagian penting dalam perencanaan dan penyampaian instruksional, sehingga model pembelajaran ini digunakan untuk membantu serta memperjelas prosedur pada saat guru mengajar, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan serta keadaan keseluruhan dari apa yang disediakan dan pembelajaran dalam kelas. Selanjutnya, model pembelajaran yang efektif, yang dimana pembelajaran yang efektif bisa dimaknai sebagai pembelajaran yang dapat mencapai tujuan belajar yang telah dirumuskan. Nah, dalam proses pembelajaran antar guru dan siswa, penerapan model pembelajaran efektif mencakup 4 hal. Yang pertama ada kualitas pembelajaran, yang dimana kualitas pembelajaran ini mengacu pada seberapa baik materi yang disampaikan dan dipahami oleh siswa. Nah, yang kedua ada tingkat pembelajaran. Tingkatan pembelajaran ini merujuk pada kompleksitas materi yang diajarkan dan kemampuan siswa untuk menyerap informasi. Nah, yang ketiga ada ganjaran, di mana ganjaran ini mengacu pada sistem penghargaan yang digunakan untuk memotivasi siswa. Dan yang terakhir, keempat, waktu, yang dimana pengelolaan waktu yang efektif memastikan bahwa semua materi dapat disampaikan dan dapat dipahami dengan baik dalam waktu yang tersedia. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada penyampaian materi yang salah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.